Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rahmadiani. NIM saya 530 10 230 110. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Pada video ini kita akan menelusuri jejak sejarah Islam di Nusantara melalui peninggalan arkeologi di 3 wilayah utama, yaitu meliputi Jawa, Sumatera, dan Maluku. Jejak-jejak ini menjadi bukti bagaimana Islam tumbuh dan berakar kuat di tengah keberagaman budaya lokal Indonesia. Arkeologi Islam adalah kunci penting untuk memahami bagaimana Islam hadir dan berkembang di Nusantara. Lewat masjid tua, makam kuno, prasasti, hingga struktur kota lama, kita bisa melihat perjalanan panjang akulturasi budaya antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Video ini mengulas bagaimana proses itu berlangsung di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Yang pertama, kita mengulas tentang arkeologi Islam di Jawa. Jejak Islamisasi di Jawa sangat kuat, terutama sejak abad ke-15. Proses penyebaran agama dipercepat oleh peran Wali Songo dan aktivitas perdagangan pesisir. Cirebon menjadi pusat awal Islamisasi. Situs penting seperti Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan makam Sunan Gunung Jati menunjukkan bagaimana Islam menyatu dengan budaya Sunda Jawa. Masjid-masjid tuanya Sang Cipta Rasa, Panjunan, dan Kaliwungu menggunakan atap limasan dan soko guru khas arsitektur Jawa, memperlihatkan akulturasi yang sangat kuat. Kemudian ada Banten. Di Banten Lama, temuan di situs Lawang Abang dan Masjid Agung Banten memperlihatkan percampuran budaya Jawa, Aceh, dan pengaruh internasional karena wilayah ini adalah kota pelabuhan besar. Selanjutnya ada Jawa Tengah. Dua masjid paling ikonik menjadi bukti kuat akulturasi, yaitu Masjid Agung Demak dengan soko guru dan artefak Majapahit menegaskan kesinambungan budaya pra-Islam. Yang kedua itu Masjid Menara Kudus dengan menara bata bergaya candi menunjukkan adaptasi Islam terhadap simbol-simbol Hindu-Buddha. Selanjutnya Jawa Timur. Situs seperti Masjid Ampel, makam Sunan Giri, dan makam Sunan Bonang menegaskan hubungan kuat antara dakwah, perdagangan, dan pemukiman pesisir. Jejak arkeologi lain seperti Sendang Duur menunjukkan perpaduan Islam dan adat lokal. Secara keseluruhan, arkeologi Islam di Jawa memperlihatkan sinkretisme yang paling kuat dibanding wilayah lain di Indonesia. Selanjutnya, membahas tentang arkeologi Islam di Sumatera. Sumatera adalah gerbang pertama Islam masuk ke Nusantara karena berada di jalur pelayaran internasional Samudra Hindia. Barus, pusat komunitas Muslim awal. Temuan nisan tua beraksara Arab dan barang perdagangan membuktikan adanya komunitas Muslim sejak abad ke-9. Situs ini menjadi saksi masuknya Islam melalui jaringan perdagangan Persia dan Gujarat. Selanjutnya Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ini meninggalkan komplek makam Sultan Malik As-Saleh, nisan bergaya Gujarat, koin dinar emas, bertulis kalimat tauhid, dan prasasti Minye Tujuh 1380 Masehi. Semua ini menunjukkan tingginya literasi jaringan perdagangan dan kekuatan politik Islam di Sumatera. Selanjutnya Minangkabau. Di pedalaman arkeologi Islam tampak dalam tradisi surau, manuskrip kuno, dan makam ulama. Surau menjadi pusat pendidikan dan penyebaran tarekat seperti Satariyah dan Naksabandia. Selanjutnya Palembang. Kesultanan Palembang meninggalkan Masjid Sultan Mahmud Badarudin, makam Kawah Tengkurep, dan benteng Kutub Besak. Karakter arsitekturnya monumental, memadukan unsur Melayu, Tionghoa, dan Timur Tengah. Arkeologi Sumatera menunjukkan proses Islamisasi yang panjang, terstruktur, dan terikat erat dengan jaringan perdagangan global. Selanjutnya arkeologi Islam di Maluku. Islam di Maluku menyebar terutama melalui pengaruh Kesultanan Ternate dan hubungan dagang. Susupu Jailo.
Proses Islamisasi berlangsung damai melalui ulama seperti Marghabar Faqih dan Al-Habib Al-Bar. Temuan arkeologisnya meliputi pondasi Masjid Kapur di Sarawang, masjid pertama di kawasan itu. Kedua, ada Masjid Raya An-Nur Susupu, dibangun abad ke-16 dengan atap limasan dan memolo khas Maluku Utara. Yang ketiga, makam-makam tua seperti Kubu Gila dan Kubu Podo. Karakter arsitektur Islam di Maluku sederhana, menggunakan bahan lokal seperti kayu dan bambu, menyesuaikan dengan kondisi pesisir. Dari Jawa hingga Maluku, arkeologi Islam menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara berjalan melalui perdagangan, pendidikan, dan akulturasi budaya, bukan penaklukan. Setiap wilayah menghadirkan ciri khas arsitektur dan tradisi, namun tetap berpijak pada ajaran Islam yang sama. Melalui situs-situs inilah, kita bisa memahami perjalanan panjang peradaban Islam di Indonesia, serta pentingnya melestarikan warisan tersebut untuk generasi mendatang.